Halo semua, selamat datang di Kata Infra episode 1. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas soal cara membangun cloud storage alternatif seperti Google Drive untuk bisnis dan korporasi dengan menggunakan Syncting ya. Nah, aplikasi ini tuh sebenarnya cocok banget buat kalian yang kerja di bidang IT, terus abis itu arsitektur, game studio, 3D modeling, video animasi dan semacamnya lah ya, yang file-filenya tuh kayak banyak dan besar gitu. Nah, tetapi masih menggunakan cloud storage seperti Google Drive, OneDrive dan semacamnya yang terbatas banget kuota download dan uploadnya. Nah, jadi dengan menggunakan Syncting ini, kita bisa taruh Syncting ini di server kita dan kemudian kapasitas download dan uploadnya akan bergantung dari kecepatan internet yang ada di server kita itu tadi. Jadi kalau misalnya kita punya gigabit internet di server kita, ya udah, jadi download dan uploadnya ya gigabit gitu dibandingkan dengan menggunakan service seperti Google Drive tadi gitu. Oke, so jadi langsung aja. Pertama adalah perkenalan dulu, nama gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, di situ ada website gue juga, di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga, jadi mungkin kalau misalnya kita mau diskusi atau segala macam bisa ngobrol-ngobrol lewat sosial media aja ya, atau chatting-chatting lah di situ gitu. Oke, terus selanjutnya adalah seperti video-video gue sebelumnya, gue juga selalu shout out soal playlist yang gue buat, yaitu Kata. Kata itu ada singkatan dari kemampuan akan teknologi dan bahasa. Itu playlist yang gue buat, yang intinya adalah ngebahas soal masalah programming, desain, arsitektur, dan segala macamnya. Ya intinya ini adalah platform gue untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing juga soal ya pengetahuan gue, terus kita bisa juga sama-sama belajar lewat sini lah gitu. So, jadi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys, biar gue tambah semangat bikin videonya gitu. Oke, so terus lanjut lagi soal materinya aja ya, kita lanjut. Kita akan mulai dari kenapa sih perusahaan itu melakukan file sharing gitu. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa korporasi dan companies itu engage atau melakukan file sharing gitu. Entah itu dari satu karyawan ke karyawan lain, ke partner atau ke klien gitu. Nah, diantaranya adalah yang pertama itu kolaborasi. File sharing facilitates collaborations amongst team members, department, and external partners. It allows employees to access and work on the same documents, presentations, and data simultaneously regardless of their physical locations. Jadi kalau misalnya ada contohnya perusahaan arsitektur gitu yang punya karyawan atau punya base perusahaan, yang satu ada di Yogyakarta misalnya, satu lagi ada di Jakarta. Nah, untuk bisa melakukan file sharing itu mereka biasanya menggunakan file sharing solutions. Contohnya misalnya kayak Google Drive gitu atau OneDrive segala macam gitu. Cuman kalau perusahaan arsitektur, nah mungkin kendalanya adalah tadi yang gue bilang di awal, lambat gitu ngupload dan downloadnya. Makanya gue bikin video ini untuk kasih tahu ada loh teknologi lain yang bisa dipakai untuk bisa mempercepat download dan upload pada saat melakukan file sharing antar divisi ya partner dan segala macamnya gitu. Yang kedua adalah kenapa file sharing adalah kenapa perusahaan melakukan file sharing, yaitu data backup and recovery. Jadi file sharing itu tidak dilakukan hanya lewat klien, partner atau kolega aja, antar kolega. Tapi kan pasti melakukan file sharing itu ada intermediary-nya. Jadi pasti akan ada selalu server yang ada di tengahnya gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu melakukan file sharing di cloud service atau di shared server gitu. Itu biasanya tujuannya juga untuk bisa ngebuat intermediary system supaya kalau misalnya datanya di koleganya, di partnernya atau di kliennya tuh hilang, mereka masih punya data backup dan bisa lebih mudah untuk melakukan recovery gitu karena datanya tuh disimpan di cloud atau di server mereka gitu. Jadi lebih mudah lah kalau misalnya ada atau misalnya ada datanya yang hilang atau misalnya ada hardware-nya rusak, misalnya komputernya lagi mati lampu jebret terus nyalain nggak bisa lagi gitu kan, terus ya udah agak repot gitu kan. Jadi data backup sama recovery itu jadi lebih mudah gitu kalau kita pakai file sharing solutions atau file sharing system gitu. Nah, yang ketiga, file sharing system juga biasanya punya atau built-in satu fitur yang namanya version control. Nah, jadi version control ini misal kalau di Google Drive ya, itu tuh dia punya, kalau kita klik kanan filenya, nanti dia akan ada, tapi harus pencet more dulu, nanti akan ada manage version. Nah, itu kita bisa ngupload versi terbaru gitu dari file tersebut. Jadi misalnya contoh gini, kita ngerjain suatu
project apapun itu ya, bikin website kah, atau misalnya IT konsultan bikin sistem kah, atau arsitek misalnya gambar gitu, terus udah jadi nih upload ke Google Drive misalnya. Nah nanti terus ada revisi. Biasanya kan mereka tuh melakukan yang namanya manual version control, manual versioning. Jadi biasanya tanggalnya tanggal 12 bulan 12 2021 misalnya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya melakukan revisi, ya tanggal berapa? Misalnya tanggal 15 12 2021 gitu kan. Nah, biasanya melakukan manual versioning. Nah, tapi sebenarnya kalau di version sharing system itu, file sharing system itu tuh udah ada gitu di Google Drive tuh. Lu tinggal kayak klik kanan, terus habis itu manage versions. Nah, nanti di situ lu bisa upload lagi versi terbarunya. Jadi kalau misalnya kita pengen back in time atau kembali ke masa lalu, misalnya kalian minta lagi, kayaknya yang versi ini yang sebelumnya di tanggal atau 3 bulan yang lalu tuh kayak gue ada beberapa desain yang gue suka deh, tolong dong dibikinin gitu misalnya. Nah, kita bisa melakukan itu gitu. Jadi ya kita bisa back in time untuk ngambil revisinya, terus kita bisa perbaikin projectnya untuk bersesuaian sama kebutuhannya klien gitu. Jadi kalau file sharing system tuh biasanya mereka udah ada built-in version control gitu. Yang keempat, security. Corporate file sharing solution often include robust security features ya. Biasa lah ya. Jadi intinya adalah perusahaan itu melakukan file sharing supaya juga file-filenya itu mereka bisa aman dari hacker dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya cuman disimpan misalnya di komputer kita doang gitu, terus nggak ada sistem backupnya segala macam gitu. Kalau hack hilang terus ya repot gitu kan segala macam. Nah, jadi security itu penting juga kalau buat perusahaan. Scalability. As the companies grow, their data sharing needs also increase. Scalable file sharing solution can accommodate this growth without significant infrastructure changes. Jadi misalnya kalau kita pakai misalnya file sharing solutions ya, misalnya pakai Google Drive gitu. Nah, kalau kita mau scale up gitu, misalnya kita mau menyimpan datanya dari 10 terabyte ke 50 atau ke 100 terabyte, ya gampang aja, tinggal upload aja terus bayar gitu kan. Nah, terus bisa juga kalau misalnya kita pengen pakai yang apa namanya kayak misalnya Syncting gitu yang diinstal di server kita, itu bisa juga gitu kan. Kita tinggal upgrade aja hard disknya, kita beli hard disk lagi, terus ya juga bisa juga gitu. Jadi in terms of scalability itu biasanya kenapa perusahaan alasannya kenapa mereka melakukan file sharing, yaitu ya mereka pengen bisa menyimpan scaling lah, data-datanya kan pasti scale tuh. Jadi mereka pengen punya sistem yang bisa scale gitu. Makanya kenapa mereka melakukan file sharing. Terus yang keenam ada juga client and partner collaboration. Ini hampir mirip-mirip sama yang kolaborasi nomor 1 gitu. Jadi intinya adalah kolaborasi itu nggak cuma antara kolega aja sama bos segala macam, tapi juga mungkin client and partner collaboration. Misalnya contohnya kalau arsitektur gitu. Nah, mereka punya ada jalan tol yang pengen bikin 1 kilometer. Nah, mereka sanggupnya cuma bikin 500 misalnya 500 meter misalnya kan. Terus abis itu ya terus sisanya misalnya dibangun sama partner gitu, partner lain. Nah, itu kayak harus kolaborasi satu sama lain tuh harus punya sistem yang bagus gitu untuk melakukan file sharing gitu. Jadi jangan sampai kayak cuman kayak apa namanya masih menggunakan yang kayak metode-metode zaman dulu gitu. Jadi filenya ditaruh di dalam hard disk terus di-share gitu ya. Itu udah jadul banget gitu. Apalagi terus juga mungkin pakai Google Drive gitu. Terus ya jadi udah gitu lambat banget lah kalau pakai Google Drive gitu. Oke, so tadi juga ada beberapa udah gue mentions juga dari file sharing juga. Kenapa si perusahaan melakukan file sharing, terus solutionsnya, typical solutionsnya adalah dengan menggunakan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, terus ya macam-macam OneDrive segala macam lah. Nah, beberapa kekurangan dari cloud storage itu tadi yang gue udah mention juga gitu. Upload sama download time-nya tuh lambat banget. Ini di sini ya kita bisa lihat ini hasil analisa dari salah satu website. Nah, itu Google Drive itu kalau misalnya kita mau mendownload file 5 GB itu butuh waktu 7 menit gitu. Ini juga sama gitu. Kalau uploadnya itu sekitar 7 menit. Ini berapa kecil banget? 35 85 ya. Nah, jadi cukup lama gitu. Sedangkan kalau kita punya server atau self-hosted solution ya, yang kita punya server yang dengan kecepatan internet tuh gigabit gitu. Ya udah, jadi kita transfer filenya gigabit gitu. Jadi lebih kenceng lah dibandingin sama pakai cloud storage yang pakai Google Drive gitu, karena downloadnya, uploadnya tuh lama banget. Dan ini per region ya.
Kalau ini kayaknya 7 menit tuh di Amerika gitu. Kalau misalnya di Indonesia ya udah gitu. Biasanya tuh kayak cuman kilobyte gitu. Mungkin 1 mega aja kayaknya nggak nyampe gitu. Upload dan download speednya gitu. Karena mungkin servernya tuh ada di Singapura, jadi loncatnya tuh jauh gitu ya. Jadi agak lambat lah gitu. Nah di luar dari itu juga, nah ini ya, gue udah bikin penjelasannya. Self-hosted file sharing solutions offer great control, security, and privacy. Users retain ownership of their data, eliminate reliance on third-party cloud providers, and ensure compliance with data regulations. Self-hosting allows for tailored configuration and eliminates recurring cloud storage fees, making it cost-effective for business. Ujung-ujungnya dalam suatu perusahaan adalah bagaimana caranya kita bisa membuat suatu sistem yang efisien dan juga murah lah. Ya tidak mahal gitu, ya kan, efektif dan efisien. Nah, dengan menggunakan self-hosted solution tadi, kalau kita punya server yang misalnya gigabit internet gitu, ya udah utilize aja gitu, pakai server tersebut gitu, karena akan jadi lebih murah gitu. Karena kalau pakai cloud storage misalnya Google Drive, kita juga nggak cuman kita akan bayarnya tuh mahal gitu, karena kita akan kena yang namanya recurring cloud storage fees, yaitu misalnya kita simpan 50 tera gitu, ya udah jadi dihitungnya sama Google Drive tuh 50 tera, dihitung per bulan. Nah, lu bayar deh tiap bulan gitu. Sedangkan kalau kita taruh di server kita, ya udah kan kita paling bayarnya bill internet doang sama bayar listrik gitu kan buat nyalain server tersebut gitu kan. Jadi bisa lebih cost efektif lah buat bisnis gitu. Nah, terus juga lebih kenceng lagi kalau misalnya kita punya gigabit internet misalnya untuk server kita, ya udah lebih kenceng gitu. Jadi itulah perbedaan antara cloud storage sama self-hosted solutions ya. Nah, untuk itu ada juga sebenarnya self-hosted solutions untuk file sharing itu sebenarnya modelnya ada macam-macam ya. Cuman di video kali ini gue akan ambil yang paling populer, yaitu si Syncting gitu. Nah, jadi kita mulai ya langsung. Jadi apa itu sebenarnya Syncting? Syncting itu adalah Syncting is an open source decentralized file synchronization tool that allows user to sync files and folder across multiple devices and platforms securely. Ya, itu ya buzzwordnya. Jadi Syncting ini kalau kita analogikan sederhananya kayak yaudah mirip banget Google Drive yang kita install di komputer kita gitu. Jadi kita setup sekali, terus kita ya udah nanti kita tuh tinggal kalau mau sharing file gitu sama kolega kita atau klien atau partner, jadi tinggal masukin file tersebut ke dalam folder yang udah kita folder yang dimasukin ke dalam Syncting gitu. Kayak Google Drive lah, ada folder Google Drive kan biasanya gitu. Nanti kita masukin ke situ. Nanti dia akan otomatis nge-synchronize datanya itu ke server, dari server nanti lempar lagi ke klien atau koleganya kita gitu. Jadi bisa filenya tuh bisa tersebar lah sama yang lain, bisa share. Kita bisa punya satu file yang diakses sama banyak orang gitu. Nah, mungkin ini gue lewat aja ya. Terus beberapa fitur yang paling utama dari Syncting yaitu ya decentralized. Jadi karena ini Syncting itu punya there's no central server and all connected device communicate directly with each other, enhancing privacy and security gitu. Jadi sebenarnya bisa Syncting tuh modelnya tuh peer to peer sebenarnya. Tapi kalau menurut gua tetap harus kita punya server sendiri gitu untuk nyimpen data yang data-data yang penting gitu, atau kita harus punya central server. Karena kalau misalnya kita simpennya tuh di ya peer to peer doang antara sama kolega, sebenarnya bisa juga gitu. Ada caranya untuk bisa lakukan peer to peer secara langsung gitu. Cuman takutnya gitu kalau misalnya kita melakukan itu terus datanya ada yang hilang gitu, terus kita nggak punya backup segala macam. Jadi ya meskipun decentralized, kita menurut gue sih tetap harus punya central server untuk menyimpan datanya gitu. Key feature-nya yang pertama adalah decentralized, yang kedua adalah secure, ya pasti ya kan, ini kan buzzword-nya dia, secure, aman gitu kan. Nah, terus habis itu yang ketiga cross platform. Jadi Syncting ini tuh ada versinya macam-macam gitu. Ada yang versi Windows, macOS, Linux, Android dan macam-macam lah. Lu bisa download and then install di komputer lu gitu.
Nah, terus abis itu di komputer dan server lo. Yang keempat ada continuous synchronization. Change made to files are synchronized in a real time or at a scheduled interval, ensuring data is always up to date. Nah, ini juga salah satu fitur yang menurut gua keren banget di Syncting ya. Jadi, kalau Google Drive tuh biasanya tuh synchronization-nya tuh agak lama intervalnya gitu. Dia nungguin dulu. Terus abis itu udah gitu nge-sync-nya tuh lama banget deh kalau pakai Google Drive gitu. Nah, kalau misalnya pakai Syncting ini gua ngerasain sendiri sih. Jadi di kantor gua tuh juga pakai Syncting juga. Jadi dia cepet banget gitu. Jadi kalau misalnya gua baru ganti, misalnya kalau gua kan programmer ya, kayak gua baru ngasih, misalnya di program gua kayak baru ngasih space gitu. Terus udah dia otomatis nge-sync sendiri dan ngupload ke server gitu. Jadi cepet banget lah gitu. Jadi ini salah satu fitur yang keren di Syncting, itu continuous synchronization. Yang kelima ada selective sync. User can choose which folders or file to synchronize, allowing for granular control over what data is shared across devices. Nah, jadi selective sync itu maksudnya gini, ini ada contohnya ya. Nah, anggapannya misalnya kita dalam satu perusahaan yang besar gitu, kan pasti punya folder-folder untuk project-project klien ya, misalnya kayak klien A, klien B, klien C gitu. Nah, kita bisa menselect folder mana aja yang diberikan ke siapa gitu dengan menggunakan Syncting ini. Dan setupnya juga menurut gue tuh gampang banget lah. Lu bisa pakai ini dengan klien-klien lu, cuma tinggal install aplikasinya, jebret, kalau udah punya ininya terus connect ke server, terus ya udah mereka punya semua datanya di situ. Jadi enak banget lah gitu. Kalau misalnya dengan menggunakan fitur selective sync ini gitu. Yang keenam adalah Syncting itu open source. Jadi Syncting itu aplikasinya free and open source ya. Jadi gratis semuanya. Jadi lu nggak perlu bayar apa-apa. Yang lu perlu bayar cuma server doang. Itu bayar internet server sama bayar listrik server. Tapi Synctingnya sendiri itu gratis. Jadi ya kalau lu mau pakai Syncting nggak ada alasan lah. Sebenarnya lu tinggal pakai aja gitu dan masukin Syncting ke dalam workflow si perusahaan lo gitu. Oke, so mungkin kita segitu aja ya soal materi soal Syncting. Sekarang kita langsung masuk aja ke demonya. Oke, jadi di demo kali ini gue akan bagi jadi dua ya. Yang pertama adalah untuk si receiver, yang kedua adalah untuk si system administrator. Nah, kenapa gue bagi dua? Karena tampilannya antara kedua orang ini atau kedua roles ini adalah sama persis gitu. Jadi supaya supaya kita juga nggak bingung gitu, yang mana gitu kan. Oh, ini tampilannya untuk si receiver, apa ini tampilannya untuk si system administrator gitu kan. Nanti malah jadi bingung gitu. Makanya gue bagi seksinya jadi dua, yaitu untuk receiver dan system administrator. Nah, kalau receiver ini adalah orang-orang yang nanti misalnya karyawan dalam suatu perusahaan, klien-klien atau partner dalam suatu perusahaan gitu, yang tugasnya adalah hanya menyambungkan aja, connectin Syncting ini ke server yang udah ada gitu. Nah, nanti dari situ mereka nanti tinggal bisa berkolaborasi lewat folder-folder yang udah dikasihin sama sistem administrator gitu. Jadi misalnya mau ngupload file-file gambarnya mereka, atau misalnya kalau di sistem arsitektur misalnya desain rumahnya, atau ya catatan-catatan PowerPoint, presentasi, dokumen segala macam di shared folder yang udah dikasih, yang udah disetting di Syncting atau komputernya mereka gitu. Nah, kalau yang si sectionsnya si sistem administrator, nanti dia akan lebih berfokus ke masalah teknikal, gimana cara instalasinya, setupnya, terus ya fitur-fitur di Syncting tuh ada apa aja kayak gitu, lebih dalam di situ lah ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke seksi yang pertama, yaitu di si receiver ya. Oke, jadi buat para receiver, jadi kan kita pengen pakai aplikasi yang namanya Syncting nih, ya kan. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan ya pertama kali install dulu dong aplikasinya ke komputer kita gitu kan. Nah, caranya adalah kita bisa masuk ke URL syncting.net, terus abis itu pencet klik menu download, terus nanti di sini ada banyak di sini, bisa tinggal download gitu. Nah, cuman mungkin catatannya untuk para receiver ya. Untuk aplikasi atau operating system yang pakai Windows dan Mac OS, tolong jangan download yang di bagian bawah ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya download yang di bagian bawah ini, itu nanti bermasalah gitu. Jadi maksudnya bermasalah tuh kayak gimana gini. Jadi Syncting ini kan aplikasi yang tugasnya adalah mensinkronisasikan file ke server gitu kan. Nah, kalau misalnya kita download yang di bagian bawah, ini dia aplikasinya tuh tidak secara otomatis akan
menyala saat kita menyalakan komputer kita, atau berjalan saat kita menyalakan komputer kita. Nah, ya nggak tahu kenapa mereka tetap munculinnya ada di sini ya. Tapi menurut gua harusnya mereka ganti gitu, yang di sini-sini jadi otomatis bisa berjalan juga saat kita nyalain komputer gitu. Cuman yang nggak tahu deh, itu tim syncing-nya kan. Makanya kalau aplikasi disarankan untuk menginstal aplikasi kalau misalnya platformnya Windows dan macOS tuh yang di bagian atas di sini gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia akan otomatis berjalan saat komputer pertama kali dinyalakan gitu. Jadi kita nggak perlu kalau yang di bagian bawah nih, jadi kita harus komputer nyala, kita harus buka dulu aplikasi syncing-nya, kan males banget ya. Kalau pakai yang ini yang di atas, dia akan udah otomatis jalan lah gitu. Nah, ketika sudah install di antara dua ini ya, kalau kita pakai Windows pakai SyncTracer, kalau yang macOS Syncing for macOS, nanti dia akan muncul menu di icon tray kita. Kalau di macOS tuh di kanan atas ada lambang gini ya, Syncing version berapa dan bla 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 gitu kan. Kalau yang di Windows nanti akan ada menunya juga di kanan bawah, biasanya kan kalau di Windows menunya. Nah, itu ada Syncing gitu. Nah, kalau udah muncul ikonnya, kalau untuk yang Windows dan macOS berarti instalasinya ya udah selesai gitu, udah nggak ada masalah, sudah aman lah gitu ya. Nah, terus itu proses yang pertama yang perlu dilakukan sama receiver ya, itu mendownload dan menginstal aplikasi Syncting ini gitu. Nah, kemudian yang proses kedua adalah yaitu melakukan setup Syncting ini supaya bisa terkoneksi dengan server gitu, servernya perusahaan gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa mengakses aplikasi Syncting ini dengan cara kita membuka browser kita, terserah apapun itu, Firefox, Chrome, Safari, terserah lah, bodo amat gitu kan. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui browser, terus ya kita masuk ke URL localhost /2 8384. Nah, ini adalah port yang defaultnya ya. Jadi defaultnya adalah port 8384 gitu. Nah, jadi tinggal pencet enter, terus habis itu ya udah nanti akan muncul tampilan Syncting gitu. Nah, cuman di video ini gue bikin karena gue udah di komputer gue tuh udah ada Synctingnya terinstall, jadi gue bikin instalasi Syncting baru ya yang ada di port 9000. Oke, di sini ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama kok di sini kayak gini. Jadi kalau kita buka port localhost 8384, jadi nanti tampilannya bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, ya, jadi tapi anggap aja lah ini adalah localhost 8384 ya, karena yang sebelumnya gue udah install. Jadi gue bikin lagi di port 9000 gitu. Oke. Nah, jadi tampilannya kurang lebih beginilah. Ya, kalau udah bisa buka kayak gini berarti again good job. Berarti proses kedua adalah pada saat kita ingin melakukan setup, semuanya sudah ready, sudah bisa melakukan setup gitu. Instalasi dan sudah siap untuk melakukan setup gitu. Nah, terus habis itu mungkin kalau dari sisi UI kurang lebih ya kayak website-website pada umumnya ya, ada menunya, ada section-sectionnya di sini, segala macamnya gitu. Oke. Gini, gua akan menganalogikan ini sederhana mungkin ya, supaya para receiver ini tuh ngerti gitu apa sih yang dimaksud sama Syncting gitu. Oke, jadi kita anggap aja Syncting ini tuh ibaratnya handphone kita, oke? Nah, jadi di Syncting itu ada yang namanya remote devices. Nah, remote devices ini adalah list of device-device yang terhubung dengan handphone kita. Contoh paling sederhananya kalau kita menganalogikan handphone, yaitu adalah kalau kita connect tuh ke suatu device yang kayak Bluetooth deh gitu kan. Kita connect nih handphone kita ke Bluetooth device kayak speaker Bluetooth, headphone Bluetooth gitu kan, atau kirim file ke teman kita nanti kan, atau ke mobil atau ke motor gitu yang ada Bluetooth-nya. Nah, itu kan biasanya ada device-nya, listnya kan, ada oh nih yang ini nih udah pernah nyambung segala macam. Nah, ini sama gitu. Kalau di Syncting sama persis kayak gitu. Nah, cuman dia bentuknya adalah tulisannya remote devices gitu. Ala-ala aja, sebenarnya sama aja, device aja gitu kan. Jadi listnya nanti akan muncul di sebelah sini. Oke. Nah, terus kemudian di bagian sini juga ada yang namanya folders. Folders ini adalah cara menganalogikan sederhananya adalah
Ini sama persis kayak shared album di handphone kita kan ada galerinya tuh, ada share album gitu kan. Share album tuh dimana kita bisa kayak nge-share album tersebut ke misalnya ke teman-teman kita. Jadi kan kadang-kadang kita suka minta bagi foto dong, bagi foto habis jalan-jalan kemana gitu kan. Nah terus kita ngupload foto ke share album tersebut, terus setiap orang punya foto tersebut gitu. Paham ya? Jadi folders ini adalah share folder atau share album yang ada di Syncting gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah men-setup shared folder, nanti apapun file yang akan kita masukkan ke dalam shared folder tersebut, contohnya misalnya kayak presentasi, dokumen, catatan, gambar, atau video, terserah lah ya. Nah, nanti dia akan otomatis tersedia juga gitu di setiap device yang punya shared folder ini gitu. Jadi ibaratnya share album kalau terhubung ke handphone yang lain semua udah punya aksesnya, ya udah satu foto diupload semuanya punya gitu, satu file diupload semuanya punya, kayak gitu sih. Jadi di Syncting cara menganalogikan sederhananya adalah seperti itu ya gitu. Nah terus lalu bagaimana caranya untuk nge-pairing? Ya intinya nge-pairing kan, nge-pairing device ini device komputer kita tuh ke server gitu. Anyway ini belum ada ya Siemens server sebelumnya ini. Kalau kita pertama kali baru install, jadi ini gue setup duluan aja biar cepet gitu. Setupnya nggak perlu masukin kode lagi. Jadi buat contoh aja gitu. Jadi kalau awal tapi ini nggak ada gitu. Anggap aja ini nggak ada dulu ya, gitu. Oke, so jadi langsung aja. Pertama untuk bisa mengkoneksikan komputer kita, step kedua ya, men-setup komputer kita untuk bisa menggunakan Syncting ini. Itu men-setup komputer kita untuk bisa berkoneksi ke server. Yang perlu kita lakukan adalah klik add remote device. Oke, klik ini. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini gitu. Oke. Nah, nanti di saat kita menambahkan atau mau nge-pairing nih ya, ceritanya mau nge-pairing komputer kita ke server, itu kita perlu mengisi 3 field atau 3 konfigurasi. Yang pertama adalah device ID, yang kedua device name, yang ketiga adalah addresses. Ini ya nanti diisi. Nah, 3 input field ini nanti harus biasanya sih dikasih sama sistem administrator di suatu perusahaan ya. Ini device ID-nya ini, device name ini, terus sama address-nya tuh di sini gitu. Nanti dikasih gitu. Nah, oke. Supaya lebih gampang juga buat receiver nerimanya, ini gua kasih analogi lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau mengkoneksikan handphone kita ke suatu device gitu, atau kita pengen misalnya nih ada handphone Android pengen ngirim file ke iPhone, kan mesti connect dulu kan, pairing dulu. Nah, terus biasanya tuh ada device ID-nya. Device ID ini tuh biasanya gini, iPhone strip 13, strip SLM bla ya gitulah ya, nama ID-nya random terus sama serial number-nya. Nah, ini namanya device ID. Nah, cuman kalau di Syncting mungkin ada 52 sampai 56 karakter ya yang panjang gitu. Nah, itu nanti tinggal minta aja sama sistem administratornya gitu. Jadi ya udah nanti dikasih, terus nanti kita tinggal copy paste terus masukin ke sini gitu. Terus device name ini sebenarnya terserah sih kita mau kasih nama apa ini kan ibaratnya kayak di handphone kita ya. Misalnya iPhone ini kan tadi namanya iPhone 13 bla 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 gitu kan. Terus kita mau kasih nama misalnya handphone Udin misalnya, kan itu terserah lah namanya apaan gitu, bebas sebenarnya. Cuman biasanya ini juga dikasih sama si sistem administrator. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kita si sistem administrator tidak lebih mudah gitu untuk bisa melakukan maintenance yang ada di komputernya si receiver ini. Kalau misalnya setiap orang namanya beda-beda, HP Udin, HP Bayu atau siapa lah gitu kan. Jadi agak bingung. Nah, biasanya ini dikasih sama sistem administrator. Nah, untuk case ini mungkin kita kasih siapa ya? Misalnya Ubisoft gitu, Ubisoft server atau terserah lah namanya apa gitu kan. Nah, terus yang ketiga, proses ketiga adalah kita harus juga mengisi bagian addresses di sini gitu ya. Ini dynamic again nanti dikasih sama sistem administrator. Nanti tinggal ngisi 3 itu aja gitu. Oke, jadi udah ngerti ya. Tadi pertama device ID, device name, terus sama di situ di sini juga addresses. Nah, addresses ini analogi sederhananya adalah jadi gini, misalnya kita mau kirim file gitu kan dari satu handphone ke handphone lain. Misalnya kalau teman kita ada di sebelah, gampang, ya kan?
ya kan, kirim filenya mudah sebelah doang. Nah tapi kalau misalnya teman kita lagi ada di kantor, terus kita lagi ada di rumah, nah ngirim filenya kayak gimana? Nah kalau misalnya kita set di sini tulisannya hanya dinamik doang, nah nanti analoginya tuh gini. Misalnya satu handphone pengen ngirim handphone ke handphone lain gitu, temennya tadi ya case-nya adalah temen kalian ada di kantor, terus kalian lagi ada di rumah gitu kan. Nah terus ya pertama adalah dari handphone tersebut nanti filenya tuh masuk ke service provider dulu gitu. Misalnya kita pakai Indosat gitu kan, ya kan. Nanti upload dulu nih filenya ke Indosat, servernya Indosat. Nanti dari servernya Indosat teman kita misalnya pakai Telkomsel. Dari Indosat pindah dulu ke Telkomsel, dari Telkomsel nanti filenya baru masuk ke handphonenya teman kalian gitu. Atau kalau misalnya di sini case-nya adalah server gitu. Kalau tulisnya dinamik. Makanya kita butuh memasukkan di sini ada yang namanya TCP.2 bla 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 gitu kan. Nanti dikasih sama si sistem administrator supaya kita bisa ngirim file secara langsung gitu kan. Karena kita udah tahu dong, si handphonenya si Anu lagi ada di kantor nih, ya udah langsung aja kirim ke kantor gitu kan, filenya nggak usah cari-cari dulu kemana gitu kan, nggak usah loncat-loncat dulu ke ISP segala macam, nggak ke Indosat, Telkomsel, nggak usah kelamaan gitu. Nah tujuannya adalah kita ngeset kayak gini supaya ya mensinkronkan datanya tuh bisa jadi lebih cepat gitu kalau kita ngisi di sini gitu dibandingin sama kita nggak ngeset sama sekali atau set dinamik gitu ya. Jadi gitu, itu analoginya untuk yang bagian addresses. Oke, jadi itu 3 yang harus diisi ya. Pertama ini ID, name, sama satu lagi addresses. Kalau udah dan udah dikasih sama sistem administrator, udah sih pencet pencet save gitu. Oke, terus nanti jadi tampilannya akan bentuknya kayak gini. Tadi kan gue kasih namanya nih sebagai contoh ya, tadi Siemens server gitu kan. Terus kalau udah tersambung berarti nanti ya udah, nanti akan dia tulisannya connected unused. Selalu kayak gini kalau pertama kali baru tersambung, udah pairing tuh nanti akan bentuknya jadi kayak gini. Nah terus untuk receiver tugas selanjutnya adalah 2 tugas tadi setupnya sudah beres. Terus tugas ketiganya adalah men-setup folder path untuk shared foldernya nanti, oke? Nah tugas si receiver saat ini adalah menunggu konfirmasi dari si sistem administrator. Jadi tungguin folder mana nih dari sistem administrator yang pengen di-share sama si receiver ini. Oke. Nih gua langsung aja ya share foldernya. Pertama di sini, terus gua share aja langsung save. Oke. Nah, nanti dia pertama kali akan muncul konfirmasi kayak gini. Nah, ini adalah konfirmasi bahwa si server perusahaan mau nge-share suatu folder ke kita. Again analogi lagi, ini ada sama aja kayak share album, konfirmasi. Jadi kalau misalnya kita kirim file nih dari satu handphone ke handphone lain kan, nanti biasanya tuh ada konfirmasinya kan gitu kan. Jadi nih si HP A pengen kirim file ini, setuju nggak lu gitu kan. Biasanya kan ada gitu kan, nanti accept, ignore kayak gitu-gitu kan. Nah cuman bedanya dibandingin sama ngirim cuman file doang, nah ini ngirimnya adalah konfirmasi share folder, share album, dimana kalau lu ngupload file di situ nanti atau masukin file ke situ, nanti dia akan otomatis nyambung ke server kayak gitu sih. Jadi tampilannya kurang lebih adalah kayak gini ya, kayak gitu. Nah dari sini ya udah tinggal pencet add aja, add. Nah terus dari sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, oke? Nah kemudian di bagian sini yang perlu dilakukan sama receiver adalah menentukan di mana folder path-nya akan ditaruh gitu, atau filenya mau ditaruh di mana di komputernya dia gitu kan. Nah kalau di Windows misal contohnya, dia kan biasanya ada drive C, users, terus ya terserah lah kayak gitu-gitu kan banyak ya. Nah kayak gitulah. Nah terus kalau untuk case-nya Windows gitu. Nah kalau misalnya untuk case-nya kan ada juga yang orang tuh punya drive Google di Windows tuh ada yang drive-nya nggak cuma C ya, ada yang D, ada yang E segala macam gitu. Terserah sih sebenarnya folder path ini menempatkan foldernya ini terserah mau di mana aja, cuman harus bener naruhnya gitu. Sorry. Nah kalau misalnya contohnya misalnya kalau kita mau taruh foldernya di drive D gitu, nah kalau bisa
taruhnya berdasarkan sesuai nama perusahaannya. Misalnya di drive D nama perusahaannya adalah Siemens, tulisnya Siemens, terus nanti di sini foldernya kan yang di-share adalah folder Siemens. Ya udah, Siemens gitu. Oke. Nah, kayak gini gitu. Kenapa dibuat kayak gini? Ya tujuannya adalah supaya kita nggak ngasal naruh folder-foldernya gitu. Karena folder ini adalah share folder perusahaan gitu. Kalau misalnya kita naruhnya ngasal, takutnya ada file yang masuk nanti, terus ya udah nanti ngacak-ngacak file perusahaan gitu. Makanya kalau bisa taruhnya tuh di suatu tempat spesifik dan yang nggak boleh keganggu di situ gitu kan. Nah kayak gitu sih. Nah jadi kayak gitu untuk drive D Siemens Siemens. Nah terus kalau misalnya projectnya ada yang lain lagi, misalnya kayak projectnya Microsoft gitu kan, kayak gini gitu. Ya di share foldernya di sini folder Microsoft bisa juga gitu, tinggal diganti aja di sini nanti jadi foldernya Microsoft. Tapi tempatnya tuh folder pathnya tuh sama, itu di drive D Siemens Microsoft kayak gitu sih. Ini untuk yang case Windows. Kalau Linux ya beda lagi, macOS ya beda lagi gitu. Nah, karena ini gue installnya di macOS dan juga di dalam Docker ya, nggak perlu tahu kalau receiver lah. Jadi pathnya agak aneh. Jadi gue ngisinya gini. Sebentar, gue isi dulu di sini. Jadi pathnya memang agak aneh bentuknya kayak gini. Jadi ya udah ya, biarkan saja memang bentuknya kayak gini gitu. Oke. Jadi tinggal kalau sudah selesai semua kayak begini, nanti tinggal di save gitu. Nah, nanti kalau sudah di save klik tombol save ya. Nanti dia akan muncul tampilan itu bentuknya kayak gini. Kalau tulisannya sudah up to date, berarti again proses ketiga untuk melakukan setup folder, share folder sudah selesai juga untuk receiver. Jadi semuanya sudah selesai prosesnya sama receiver. Nah sekarang si receiver bisa melakukan yang namanya kolaborasi di folder tersebut. Oke. Contohnya adalah seperti ini ya, misalnya, jadi misalnya, nah kan tadi kita ngesetnya tuh di sini nih, folder Siemens ya, di sini. Sebentar, ini bikin lagi dulu. Nah, misalnya kita ngeset di folder Siemens ini. Nah, terus kita mau, misalnya kita tambahkan file baru gitu, atau kita buat folder baru di sini di Siemens. Nama foldernya misalnya project gitu kan, projects gitu. Nah, nanti ini folder ini kalau kita sudah men-setup seperti ini ya, Siemens semua udah beres bla 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 bla, up to date juga sini semua sudah up to date. Nah, nanti folder ini akan otomatis di-upload sendiri atau nge-sync sendiri gitu ke server gitu, ke server perusahaan gitu. Jadi enak nih. Jadi kalau misalnya ada dokumen atau presentasi gitu kan, ya udah kita kerjain presentasinya, selesai masukin ke folder ini, ke folder yang kita tadi setup, terus nanti dia akan otomatis ngupload sendiri ke server perusahaan. Jadi kalau misalnya komputer kita rusak pun atau segala macam, jadi perusahaan punya data kita gitu, nggak ribet gitu kan, ini datanya hilang gimana, gitu-gitu kan aneh ya gitu. Terus juga kita bisa kolaborasi. Ini bisa juga melakukan kolaborasi secara real time ya. Misalnya ada dokumen yang inian gitu, dikerjakan sama si A barengan bukanya gitu. Nah, bisa dikerjakan secara real time. Nah, si Syncting ini dia akan secara otomatis membuat versioning sendiri. Oh, konflik nih kayak begini-begini kalau si orang tersebut ngebuka file secara berbarengan gitu. Jadi ya bisa itu bisa dilakukan gitu kalau misalnya menggunakan Syncting ini. Kalau pakai Google Drive, kita kelemahannya juga misalnya kita nge-share folder nih sama si ada satu folder yang di-share di Google Drive untuk satu perusahaan. Terus ada orang yang buka file yang sama. Ya udah, wallahu a'lam gitu kan. Kalau si file ngerubah satu huruf jadi huruf lain gitu. Nah, yang mana nih yang duluan gitu yang di-upload gitu. Jadi malah jadi terkonflik, terus nanti ada data yang hilang di file tersebut gitu. Kalau pakai Syncting nanti dia akan otomatis nge-versioning gitu. Nah, itu bagusnya juga di Syncting. Oke, kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kalau buat receiver. Intinya kalau misalnya ngebuka file, buka aja terserah lah di Syncting gitu kan. Mau ngedit aja terserah, biarin aja gitu. Nanti Syncting itu sudah cukup pintar yang menentukan mana yang file yang konflik antar satu sama lain, mana yang tidak gitu. Jadi aman lah. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya dari receiver ke server. Nah, sekarang coba kita lakukan dari server ke receiver. Misalnya
si bos gitu nambahin file gitu kan. Sebentar, filenya coba kita tambahin file di sini. Kita si bos ini misalnya nambahin file ke folder yang ada di server gitu. Misalnya folder file interview gitu kan. Nah, nanti tunggu beberapa saat. Sini oke. Nah, ini dia. Nanti akan muncul nih folder filenya, file interviewnya gitu. Misalnya bos lagi ngerjain catatan-catatan soal interview segala macam, nah nanti dari server juga dia akan otomatis mensinkronisasi file tersebut ke komputernya kita gitu. Jadi lebih ya kita nggak perlu ngapa-ngapain sama kayak Google Drive gitu. Cuman ini kecepatan speednya tuh lebih kenceng dan lebih fiturnya lebih banyak lah. Jadi enak lah kalau pakai Syncting gitu. Gitu ya kurang lebih. Untuk receiver sih kayak gitu sih. Jadi cuman perlu melakukan 3 hal itu tadi. Itu download dan instalasi Syncting-nya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah melakukan setup pairing remote device-nya ke server gitu. Nanti tinggal minta sama si siapa? System administrator. Yang ketiga adalah yaitu tadi ngeset si bagaimana caranya folders ini nge-set share folder ini di lokal komputernya si receiver tadi gitu. Jadi folder-folder itu tadi nanti si receiver ini kemudian bisa berkolaborasi gitu di situ gitu. Mungkin kalau misalnya arsitek apalagi kan folder-foldernya tuh yang gede-gede, gambarnya yang masif 40 giga, 50 giga bisa di-upload ke atau bisa dimasukkan ke folder tersebut gitu. Gitu ya. Jadi untuk receiver, nah kemudian kita langsung lanjut lagi ke sistem administrator gitu. Oke, jadi ini seksi untuk sistem administrator ya. Nah, kalau untuk sistem administrator kurang lebih tampilannya again sama juga. Jadi makanya kenapa gue bedain sectionsnya, karena memang ini persis sama persis banget bentuknya satu sama lain. Jadi ya biar nggak bingung gue bagi dua gitu, receiver sendiri, sistem administrator sendiri gitu. Nah ini gue coba utilize yang udah ada aja ya. Jadi again kalau misalnya di kita setup Syncting pertama kali itu default portnya di 8384 untuk sistem administrator. Nah, coba ini gue setnya di 9000 karena supaya ya biar nggak bentrok aja gitu sama yang existing Syncting ada di komputer gue gitu. Jadi biar ininya nggak bentrok, jadi gue set di 9000. Cuman ya sebenarnya terserah lah kalau sistem administrator kan ngerti kan, jadi ya mau di set di port berapa aja terserah gitu, bebas-bebas aja gitu. Nah oke, kita kalau untuk sistem administrator kita mulai dari cara untuk instalasi Syncting sendiri ya. Jadi di server tuh gimana sih cara instalasi. Nah mungkin ya terserah sih, ini di sini ada tata caranya untuk install di server. Kalau pakai Windows server ya udah tinggal download nih Windows terus diinstal. Kalau Linux ya udah Linux dan semacamnya, terserah lah. Cuman kalau gua pribadi sih lebih seneng kalau misalnya menginstal apa-apa gitu, apalagi di server gitu. Nah itu gue bisa lebih seneng untuk membuat itu sebagai kontainer atau Docker gitu. Nah kalau misalnya kita buat sebagai Docker kontainer, kita nggak perlu lagi pusing-pusing soal masalah bentrok atau konflik antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Apalagi kan kalau misalnya kita punya server terus kan aplikasinya banyak banget ya, nggak mungkin cuma satu gitu. Nah jadi kita bisa men-setup itu supaya nggak bentrok tuh. Biasanya gue bikin kontainer gitu, jadi lebih aman gitu. Jadi kalau mau ngupdate ya udah update aja gitu, lebih gampang juga gitu. Nggak perlu bare metal gitu, kayak gitu-gitu sih. Cuman kan itu kan ya bebas-bebas aja, itu kan preferensi. Kalau gue ya lebih seneng ke pakai containerize gitu. Nah mungkin kalau di tutorial ini juga gue kasihnya yang tutorialnya yang containerize aja ya. Jadi yang pakai Docker. Jadi kalau untuk pakai Docker ini nanti kita bisa ngejalanin perintah ini untuk ngejalanin Docker ya. Ngejalanin Syncting di versi Dockernya. Ya tinggal running docker run -d untuk ngeset itu sebagai daemon. Portnya di 8384, ini default portnya. Kalau misalnya kita mau ganti kayak gua tuh di 9000, ya ini diganti aja 9000 gitu. P ini lagi port lagi, kita mau port lainnya 22000. Ini adalah port yang nanti akan tujuan adalah mengkoneksikan
si Syncting ini gitu. Jadi kan kalau administratifnya kita lewat 8384, tapi kalau Syncting berhubungan sama Syncting yang lain misalnya dari server ke receiver gitu. Nah, dia nanti akan melalui port 22.000. Again, terserah mau dikasih port berapa aja bebas gitu. Terus ada -v. Ini volume kalau di Docker container. Jadi untuk menentukan folder-folder mana aja yang kemudian mau di-mount dari komputer host gitu. Jadi misalnya folder-folder presentasi, folder-folder dokumen kah, folder-folder desain atau gambar, terserah lah. Nah, kayak gitulah ya. Terus namanya dash name Syncting. Terus ini apa namanya nama aplikasinya ya, Syncting gitu. Jadi ya udah tinggal jalanin ini. Again nanti ini gua akan taruh di deskripsi di video ya. Jadi nanti tinggal copy paste aja terus bisa jalan gitu. Nah, oh ya, sorry. Ini mungkin tadi di volumenya path-nya jangan salah ya. Ini kan gua kasih nama foldernya path. Cuman nanti diganti sendiri ya. Jadi misalnya path to folder, misalnya kalau di Linux tuh misalnya gini. Linux server ya, home misalnya home / namanya Ubuntu misalnya / apa Ubuntu / foldernya misalnya namanya gambar design gitu kan. Nah di sini juga sama gitu, nanti ini var syncting / design kayak gitu. Jadi diganti, jangan plug copy paste aja ya. Ininya diganti gitu, disesuaiin gitu. Oke, jadi kayak gitu sih untuk cara instalasi syncting. Kalau udah dijalanin ya udah nanti jalan sendiri gitu. Kita bisa akses syncting itu dengan didampingi port yang tadi kita setup itu. Kalau misalnya ini contohnya kan di port 9000 kan. Tadi kan port default port di 8384 gitu. Ya udah, voila, selesai. Gitu. Nah, terus di luar dari ini juga, ini kan apa namanya, setelah ini sudah kita jalankan gitu. Tapi jangan lupa juga gitu. Kalau kita nge-setup ke server, kita kan memount port 22.000. Jangan lupa juga untuk membuat port tersebut tuh available bisa diakses dari luar, yaitu kita ngeset firewall untuk port tersebut. Yaitu perintahnya dengan menjalankan, kalau di Ubuntu ya, ini lagi nih, sorry. Entar dulu, susah nih. UFW allow 22.000 TCP/TCP gitu. Jadi untuk enable port yang ada di sini, apa namanya, port synctingnya untuk berkomunikasi satu sama lain supaya bisa diakses dari luar gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada gitu juga kan yang setup di server terus tiba-tiba loh kok ini kak synctingnya nggak bisa nyambung gitu-gitu kan. Nah ternyata pas dicek lagi ternyata firewallnya untuk yang port yang berhubungan antara satu syncting dengan syncting yang lainnya nggak dibuka gitu ya, gimana. Tuh, jadi jangan lupa juga untuk menjalankan perintah ini ya kalau di Ubuntu server gitu. Kalau di Windows ya coba cari lagi ya sendiri. Gua nggak pakai, to be honest, gue nggak pakai Windows server sih, jadi pakai Ubuntu server gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau untuk Windows coba cari sendiri lah konfigurasinya untuk nge-enable firewall tuh di Windows kayak gimana gitu. Sip gitu ya. Jadi cara instalasi dan cara setup untuk port-port di Syncting gitu. Kalau buat sistem administrator. Kalau udah ya udah tampilan akan kayak begini lagi sama persis. Ya udah tinggal kita buat. Nah, tadi sebenarnya di video sebelumnya di receiver gue tuh udah bikin penjelasan agak mendalam soal bagaimana apa itu remote devices dan apa itu folders ya. Mungkin kalau pengen tahu lebih dalam soal apa namanya kayak apa analogi yang gue buat itu, nanti mungkin bisa nonton sections yang sebelumnya ya. Jadi gue analogikan bahwa remote device ini adalah sama kayak handphone untuk pairing device apa aja. Itu intinya komputer-komputer apa aja yang kemudian terkonek sama server kita gitu. Nah, kalau misalnya yang di folders ini adalah shared folder yang kita share ke berbagai komputer-komputer yang ada di jaringan gitu. Atau misalnya karyawannya ada kita pengen nge-share folder-folder misalnya kayak folder design, folder apalagi folder presentasi, folder dokumen, macam-macam itu nanti list foldernya ada di sini gitu. Anyway kayak gitulah ya. Kalau mau tahu yang sederhananya nonton yang seksi sebelumnya. Kalau ya intinya tapi kayak gitulah ya. Ini
pairing device, device yang pair, ini kalau ada karyawan ada 200, berarti di sini device-nya ada 200 yang terhubung gitu. Kalau misalnya di sini, kalau sini foldernya folder-folder apa aja yang di-share ke karyawan tersebut gitu. Atau partner atau klien lah gitu. Ya gitulah. Nah terus abis itu mungkin kalau misalnya buat sistem administrator, cara untuk menyambungkannya adalah ya gini ya. Jadi sistem administrator itu untuk nge-share konfigurasi server itu ke si para receiver, mereka tinggal buka di bagian sini ada actions, show ID, oke? Nah di sini ada show ID, di sini ada ID si servernya, oke? Jadi ID server ini adalah again gue udah jelasin di seksi sebelumnya soal ini adalah mirip-mirip kayak ini loh, kalau misalnya kayak ada iPhone gitu kan ada serial numbernya kayak gini-gini kan. Nah ini dia sama persis kayak gitu tuh. Jadi ini serial numbernya yang ada di Syncting ini, dia ngebuat serial number sendiri. Dia sebenarnya bisa pakai kode ini, bisa juga di scan barcode ini sih. Cuman ya elah udah pakai kayak gini aja biar cepet gitu. Gue males banget screenshot sih kalau gue sih gitu. Jadi ya ini nanti di-share ke karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut atau juga receiver-receivernya yang mau dikasih itu siapa aja aksesnya gitu. Oke, nanti actions show ID gitu. Nah, nanti terus kalau buat sistem administrator ya udah tinggal kasih nama aja. Ini gua kasih lihat konfigurasinya ya. Jadi add remote device. Nah, di sini kan ada device ID. Nanti lu tinggal bilang sama receiver, bilang aja kalau device ID yang perlu dimasukin adalah ini ya, yang tadi tuh dari show ID kan gitu. Nah nanti tinggal ini terus masukin ke sini device ID-nya tadi. Oke, ini gue masukin device ini show ID, copy, terus nanti suruh mereka masukin ini device ID. Nah terus abis itu kalau udah ya udah dari sini nanti device name-nya kasih tahu juga gitu. Terserah lu sih sebenarnya. Lu mau kasih nama apa server lu gitu kan. Bebas-bebas aja sih kalau buat sistem administrator ya. Apa misalnya beer brand server gitu kan. Apa terserah lah kan namanya Nestle server gitu kan. Nestle server terserah namanya apaan aja gitu. Nanti kasih tahu juga si receiver ini nama servernya tuh device name-nya ini gitu. Kasih nama servernya. Terus yang ketiga juga, nah ini mungkin buat sistem administrator ini ya ini agak cukup kompleks ya. Jadi untuk bisa ngebuat atau membuat komputer kita tuh bisa jadi accessible ke publik itu kita sebenarnya harus langganan internet gitu. Jadi kalau misalnya kita punya server terus kita harus langganan internet yang agak cukup mahal gitu. Misalnya kalau dari Telkom Speedy itu ada yang namanya Astinet gitu. Jadi bisnis internet yang spesifik untuk bisnis gitu. Nah, itu biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kita dapat yang namanya IP public. Nah, nanti IP publicnya itu tinggal ya udah nanti kita tinggal isi di sini kan instead of dynamic dari add remote device advanced. Nah, instead of dynamic kayak gini instead of dynamic kayak gini itu nanti kita isiin TCP.2 kan tadi kita udah nge-share portnya tuh yang di 22.000 gitu kan / terus IP public kita. Nah, ini bisa kita minta sama si ISP sih, Internet Service Provider, misalnya 107.86.82 ya terserah lah gitu-gitu ya. Nah terus abis itu .2 portnya berapa? 22.000 gitu. Nah again ini konfigurasinya tergantung dari yang tadi. Kalau misalnya pakai Docker container tuh misalnya kita set default portnya di 22.000 ya 22.000. Tapi kalau misalnya kita default portnya berbeda ya berarti beda juga gitu. Tergantung port yang kita set tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya default ya 22.000 gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini yang nanti kalau buat sistem administrator itu yang nanti bakalan di-share sama si receiver gitu. Jadi kasihin device ID yang tadi di show ID, kasihin device name-nya, terus di sini juga ini minta nih sama ISP minta IP public-nya sama kasih portnya, udah selesai gitu. Terus kalau udah ya udah
tiga kredensial itu kasih ke receiver, nanti receiver bisa nyambung ke si server, kemudian bisa nyambung ke server gitu. Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk bisa membuat atau nge-share folder dari server ke si ke receiver ya, atau ya dari server, dari syncing server ke receiver. Nah, kurang lebih sih sebenarnya cuma tinggal pencet aja di sini ada tombol add folder, ya udah di sini. Terus kasih nama foldernya apa? Foldernya misalnya Google gitu, atau apa ya? Tadi beer brand misalnya kan. Folder ID-nya biarin aja random. Terus habis itu folder path-nya kita tentuin folder path-nya di mana gitu, di Linux. Misalnya kan kalau di Linux biasanya tuh kayak /home /ubuntu/ misalnya apa beer strip brand gitu kan. Kayak gitu kan kalau di Linux kan. Ya tentuin nih folder path-nya di mana yang kita mau share gitu. Nah, berhubung ini gua adanya di Docker container, biasanya gua kan udah tadi gua kasih tahu ya di sini. Nih ini kan ini ngesetnya di home /ubuntu/design berarti kan. Nah, tapi di sini udah ada /var syncing-nya. Jadi gue tinggal kalau misalnya gue pakai Docker, gue cuma tinggal pakai gini doang, lambang kayak gini, /. Tadi kan udah ya di sini ya. Misalnya home ubuntu design misalnya. Nah, terus di sini gue tinggal / terus gue masukin design. Udah selesai. Terus gue pencet save, nanti folder ini akan bisa gue sebar gitu ke receiver yang lain gitu. Oke. Nah, tapi biasanya gue nggak sesederhana itu ya sih. Jadi biasanya ada konfigurasi tambahan yang gue lakukan untuk bisa ngebuat folder ini tuh jadi lebih aman gitu pada saat gue nge-share. Yang pertama yang gue lakukan adalah gue pergi ke sharing dulu. Nah, ini kalau ini share ya, klik share. Jadi kita mau nge-share kemana gitu ya. Gue bisa melakukan ini lewat sini gitu. Oke, gue kasih contoh yang konkretnya aja ya. Ini yang Siemens yang di section sebelumnya, yang ini gue bikin share. Nah, ini sharing. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, biasanya gue tuh kalau misalnya gue share folder ke partner atau klien, itu biasanya gue masukin di sini password ya, untuk untrusted device. Karena kadang-kadang tuh gini ya. Jadi klien ini kan, mohon maaf ya, agak-agak bodoh gitu kan. Jadi dia kadang-kadang tuh suka komputernya tiba-tiba kehack lah atau apalah gitu-gitu lah. Jadi aneh memang klien ini kan. Jadi gue biasanya tuh masukin password di sini supaya kalau misalnya komputer kehack, jangan sampai folder yang kita share ke dia kehack juga gitu. Nah, makanya gue kalau misalnya untuk klien, gue biasanya gue sharing, gue masukin password ke ke folder yang gue share ke klien tersebut gitu. Jadi ini additional konfigurasi yang gue lakukan saat gue melakukan sharing. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga selalu melakukan yang namanya file versioning. Jadi saat gue nge-share, saat gue di slide gue udah jelasin secara panjang kali lebar kali tinggi. Jadi gue selalu melakukan yang namanya file versioning untuk setiap folder yang gue share ke klien dan ke receiver. Nah, file versioning ini tugasnya adalah untuk memastikan bahwa file-file yang udah gue share itu tidak akan nggak akan ke replace, nggak akan tiba-tiba secara tidak sengaja kehapus dan segala macamnya gitu. Nah, makanya gue selalu ngeset file versioning di syncing ini gitu. Nah, tipe-tipenya untuk file versioning sendiri di dalam shared folder untuk syncing itu ada banyak ya. Ada yang trash can, simple, staged, sama external file versioning. Oke, kita buka satu-satu ya. Di sini ada help-nya, tinggal klik. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke dokumentasinya untuk yang file versioning. Oke, yang pertama adalah trash can file versioning. Oke, ini ada file versioning ada banyak ya. Yang pertama adalah trash can file versioning, itu bentuknya tuh sama kayak ya trash can. Jadi misalnya kayak di Windows kalau kita ngapus file kan otomatis masuknya ke tempat sampah kan, tong sampah atau recycle bin gitu kan. Gitu kan. Jadi sama persis gitu. Jadi kalau kita ngapus file, dia akan otomatis masuk ke trash can itu gitu, ke replace gitu, ya kan? Itu yang trash can file versioning, ke replace atau ini terus dia otomatis masih nanti masuk ke trash can file versioning. Lalu
ada juga yang namanya simple file versioning. Nah, simple file versioning ini adalah tugasnya untuk membuat si file ini kalau dia itu ke replace atau kehapus file tersebut, nanti dia akan disimpan di dalam suatu folder yang nama foldernya itu .st-versions, oke? Nah, ini kita coba konfigurasi untuk yang simple file versioning ya. Nah, jadi kita bisa ngeset nih, files are moved to date stamp version in bla 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 directory when replaced or deleted by syncing. Jadi kalau misalnya kita ngeganti suatu file gitu, filenya kita update, misalnya kayak yang di slide juga udah gue jelasin, misalnya ada folder arsitek tuh bisa melakukan gitu, arsitek designer gitu. Nah, manual versioning. Jadi dia kayak punya apa namanya melakukan suatu desain, terus abis itu desainnya dimasukin ke dalam satu foldernya judulnya adalah tanggal 12 bulan 12 2021 kayak gitu kan. Terus setelah revisi dilakukan terus dia bikin folder baru lagi di tanggal 15 12 2021. Itu namanya manual versioning ya. Jadi menurut gua kalau zaman sekarang kayak gitu agak konyol sih. Ya, kita sudah punya file-file yang model sistem kayak gini gitu. Jadi bisa dipakai aja gitu. Nah, kalau untuk yang simple file versioning sendiri, nah kalau di syncing itu modelnya adalah dia kalau ke replace sama ke delete, nanti dia akan masuk ke folder st versions, oke? Nah, kita bisa ngeset di dalam sini ada beberapa konfigurasinya juga kayak clean out after. Jadi akan dihapus setelah berapa hari gitu. Kalau the number of days to keep file in trash can, 0 means forever gitu. Kalau misalnya kita 0 ya kita jangan pernah hapus file gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin case-case di mana yang gue pakai juga sendiri. Misalnya case-case di mana apa folder-folder yang sangat penting banget gitu, yang nggak boleh datanya itu hilang loh di situ. Nah, yaudah biasanya gue set 0 terus ya udah gitu. Nah, terus di sini ada juga konfigurasi untuk keep versions. Jadi the number of old version to keep per file. Misalnya contohnya gini nih. Kalau tadi kan ada 12 12 2021 misalnya, ada 15 12 2021. Itu kan sudah ada dua versi kan, versi tanggal 12, versi tanggal 15. Nah, kita juga bisa melakukan versioning ini dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi kita bisa set misalnya 30 versi, 100 versi, terserah lah ya. Jadi ya kayak gitu gitu. Jadi tinggal di iniin aja apa melakukan jumlah versioning yang kita pengen punya di dalam apa konfigurasi file versioning itu mau berapa banyak gitu. Kalau mau 100 juga nggak ada masalah. Cuman ya problemnya adalah nanti kapasitas server kita akan jadi gede gitu. Itu sih. Nah, terus kalau version path ini defaultnya kan di SC versions kan, biarin aja. Terus clean up interval ini di 3600 ya. Jadi defaultnya, dan gue bisa juga ya biarin aja sejam ini kan, biarin aja gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Ini udah default number kok gitu. Jadi kalau simple file versioning tuh modelnya tuh kayak gini ya. Jadi dia akan apa namanya tipikal file-file yang biasanya nih case-case-nya adalah case-case yang file-filenya tuh penting gitu, folder-foldernya penting gitu. Nah, ini biasanya bikin yang namanya simple file versioning kayak gitu sih. Nah, terus ada juga yang namanya staggered file versioning. Oke, nah staggered file versioning ini adalah sama persis sama simple file versioning, cuman bedanya adalah dia tuh akan otomatis dihapus gitu. Jadi maximum age-nya tuh ada. Jadi kalau filenya ke replace atau ke delete gitu, dia akan otomatis terhapus setelah berapa hari. Misalnya 365 hari kalau lu nggak apa-apain, dia akan dihapus segala macam gitu kan. Nah, terus habis itu ya udah gitu. Nah, bedanya kalau misalnya sama simple file versioning ini, dia itu kita bisa ngeset ininya nih. Clean out after gitu kan. Jadi kalau kita nggak mau, bodo amat, gue nggak mau hapus gitu, biarin aja gitu, bisa ya udah 0 gitu. Kalau staggered file ya dia sebenarnya bisa juga sih 0. Bentar, directory when or deleted syncing versions are automatically deleted if they are older than maximum age or exceed the number file allowed in interval. Oh ya, oke. Simple versioning. Oke. Apa sih staggered coba ya? File are moved also to oh ya, oke.
Oke. Nah, sorry. Jadi kayak misalnya kalau misalnya simple file versioning tuh dia kan ada versioningnya nih kan. Tapi yang dihapus itu adalah kalau misalnya filenya itu the number of the file in trash can. Jadi kalau misalnya dia udah ditaruh di trash can, nah terus abis itu berapa lama setelah itu dihapus gitu. Jadi itu simple file versioning. Kalau misalnya stagger file versioning ini, jadi jumlahnya kalau misalnya dia ada satu version tertentu, terus dia itu berapa lama nih, kalau misalnya dia sudah melewati waktu tertentu, dia akan otomatis dihapus. Misal contoh gini, 12/12/2021 gitu kan. Nah terus ada 15/12/2021. Nah kalau misalnya di simple file versioning itu kan dia tadi 5 file version kayak gitu, dia masih mengikuti ini kan. Nih masih mengikuti jumlah versioning, misal 30 version. Ya udah dia nggak akan dihapus sampai 30 version. Nah, kalau misalnya si stagger file version ini dia akan otomatis dihapus kalau misalnya kita set 365 hari. Berarti kalau sudah misalnya misalnya 15/12/2022 kan sudah melewati 365 hari. Berarti dia akan dihapus. Kayak gitu kalau yang stagger file versioning. Nah, terus ada juga yang namanya external file versioning. Nah, kalau external file versioning nih setupnya agak ribet ya. Nah, gue jarang banget pakai kayak ginian ya, gue males gitu kan. Ya, kurang lebih kalau misalnya external file versioning, coba kita baca dulu itu get decisions what to do to an external command. Nah, ini. Jadi kalau misalnya external file versioning, mungkin kita punya sistem file versioning kita sendiri gitu. Sebenarnya ada banyak juga kan file versioning system di luar sana gitu yang sudah kita konfigurasi gitu. Nah, kita bisa juga sebenarnya pakai external file versioning untuk nge-redirect pekerjaan versioning tersebut ke file yang ada ke sistem yang existing system gitu dengan cara melakukan external file versioning. Makanya di sini konfigurasinya hanya komen aja. Komen apa? Misalnya dulu gue pernah ada ya, dulu lupa namanya gitu. Misalnya dir apa gitu atau backup apa kayak gitu-gitu kan ada juga kan ya sistem yang manual file versioning gitu. Nah, cuman kalau gua sendiri di kantor gua itu gua biasanya pakai yang namanya simple file versioning. Oke, nggak stagger file versioning di sini. Memang kalau dari sisi kapasitas akan sedikit lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor gua biasanya bilang sama kita sepakat para tim-tim ini IT, kita sepakat udah pakai simple file versioning aja gitu. Karena klien, partner, sama juga receiver atau karyawan-karyawan atau kolega yang lain juga kadang-kadang itu kan agak-agak bodoh gitu kan. Jadi dia tidak sengaja ngapus gitu kan, tidak sengaja ngerubah gitu. Tapi terus abis itu udah tidak sengaja ngapus dan tidak sengaja ngubah, terus dia lupa gitu, terus didiemin gitu dong. Ya gimana ya? Versinya tuh sudah berjalan sampai berapa ini. Kalau kita pakai stagger file version, misalnya contohnya gini ya. Ini misalnya kita set ke 90 hari gitu kan. Nah, biasanya tuh ya yang tadi gue bilang receiver sama itu tuh kadang-kadang gitu ya, ngerubah tapi tidak sadar dia ngerubah gitu. Kalau kita set 90 hari kita nggak pernah ngeliatin filenya, tiba-tiba ya udah kalau pakai stagger nanti dia kan otomatis dihapus gitu. Sedangkan kalau kita pakai simple file versioning, nah ini yang biasa gue pakai di kantor. Nah kita tuh bisa ngeset di clean out afternya tuh berapa. Nah kalau gue biasanya clean out after tuh di sini 90 hari gitu. Jadi 90 hari, terus juga keep versioningnya kalau gue di kantor juga kita nggak sampai ini ya 5 tuh menurut kita tuh terlalu kecil. Biasanya kita 10 gitu. Ada 10 file versioning yang kita simpen di di satu folder gitu. Tapi sebenarnya tergantung juga foldernya. Kalau misalnya foldernya presentasi segala macam kita simpen sampai 10. Kalau misalnya tidak sampai kalau foldernya gede-gede misalnya aset, desain atau segala macam gitu yang bergiga-giga, paling kita simpen cuman ya 3 lah. tiga revisi, setelah itu habis itu dimasukin ke trash can, terus ya udah. Again ini sebenarnya kalau jumlah versioning yang pengen kita simpan itu banyak bebas ya, tergantung dari perusahaannya kebutuhannya kayak apa gitu. Kalau gue sih ya biasanya gue 10 gitu. Jadi di sini 90 hari, terus di sini keep versioningnya adalah 10 gitu. Jadi gue ngesetnya kayak gitu. Terus setelah itu juga ada juga yang namanya konfigurasi tambahan yang gue buat, itu namanya ignored patterns. Oke.
Ntar dulu ya, dari sini tadi kita udah setup dari generalnya udah, sharingnya udah. Oke, kalau ini untrusted device, kalau misalnya partner, terus file versionis juga udah. Nah biasanya gua save di sini, save, cerot, udah ya udah. Nah terus gua biasanya itu melakukan tadi kan ada yang namanya di sini ignore patterns ya, nih ignore patterns. Nah cuman gua biasanya pertama kali syncing itu gua ngeset tuh di sini nih. Action, ada advanced, terus di bagian sini ada default ignored patterns. Nah ini gue ngeset di sini yang gue masukin. Nah salah satu yang paling sering terjadi adalah itu tuh kalau misalnya kita ngeset inian ya, itu ada di store. Bentar, gue bukain dulu. Oke, nah di sini tuh ada yang namanya di store. Nah kayak gini nih, ini adalah file yang biasanya di otomatis tergenerate sama operating system gitu. Jadi ini kerjaannya Mac nih. Terus ada juga sih kalau misalnya di Windows kalau nggak salah apa gitu ya, .file gitu lah. Terus di Linux juga sama gitu. Dia akan mengenerate .file gitu. Tujuannya apa? Supaya bisa melakukan akses folder itu biasanya lebih cepat gitu. Cuman kan kebutuhannya adalah kalau di server kan kita pakai Linux gitu. Terus tiba-tiba ada klien yang pakai Mac terus DS store-nya tuh nyambung ke server kita gitu. Jadi gue tuh selalu ngeset ini dulu nih, default ignore patterns-nya tuh gue ganti jadi .dsstore gitu. Jadi terus kalau udah save, nah nanti dia kan otomatis buat ignore patterns-nya ini yang ada di semua folder tuh selalu mengignore yang tadi di store. Jadi kalau misalnya ada receiver yang pakai Mac gitu, nah di store-nya tuh nggak naik ke server gitu. Jadi biarin aja di komputer dia, nggak perlu, bodo amat, gua nggak peduli gitu kan. Kayak gitu sih. Ya kurang lebih sih gitu sih. Jadi paling kalau untuk masalah konfigurasi si syncing gitu. Sama paling yang terakhir banget nih ya kalau di server gitu kan, kalau gua udah nge-setup semuanya udah beres-beres, yang paling terakhir ya cuman ini aja GUI aja nih. Setting GUI. Nah, ini gue kasih username sama password. Cuman ini aja. Jadi biar juga ya lebih aman aja gitu kan. Jadi nggak semua orang bisa akses syncing-nya gitu. Karena mungkin kalau bisa kita nge-share folder di syncting tuh syncting itu kan biasanya tuh kan file-file yang penting-penting kan kalau di suatu perusahaan kan. Nah, makanya gue biasanya nge-set authentication user sama password supaya nggak semua orang tuh bisa akses gitu. Kalau misalnya ada hacker masuk juga ya dia harus bobol dulu nih username sama passwordnya gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Kalau nge-set username sama password ya udah tinggal masukin username-nya di sini, passwordnya apa, random gitu misalnya, terus udah save gitu. Udah ya udah jadi deh syncingnya gitu. Jadi gitu ya. Mungkin kalau yang dari sisi uh, sistem administrator cuma itu aja sih paling. Tadi gimana caranya untuk bisa melakukan remote device sama yang setup foldersnya tuh yang di bagian sini nih. Ini yang penting nih yang ini nih, file versioning sama ignore patterns tadi tuh yang di setup di sana. Supaya kita juga nge-share file ke receiver tuh tadi supaya nggak ada yang hilang file segala macam. Nanti kan pasti ujung-ujungnya yang disalahin tuh kan kita kan kalau orang-orang admin kan kalau misalnya ada file yang hilang gitu kan. Jadi biar filenya nggak hilang, kita harus setup ini itu file versioning sama ignore pattern tadi gitu. Sip, gitu aja sih kurang lebih. Gue pakai syncing ini mungkin kalau di kantor gue mungkin udah hampir berapa ya? Udah hampir 2 tahun lebih lah ya kayaknya. Jadi kita pakai ini biasanya untuk ya tadi sih sebenarnya yang gue jelasin di mana presentasi gitu. Jadi kita pakai untuk dokumen, ngedit dokumen, terus abis itu kadang-kadang juga sebenarnya ngoding juga kalau program-program yang sederhana yang nggak perlu pakai file versioning gitu kan. Ya udah upload aja dah di syncing gitu kan. Terus juga catatan-catatan. Nah kan mungkin yang belum nonton ya di situ gua bikin di cermat episode 1 soal Obsidian Note. Nah kalau di kantor gua tuh pakainya itu Obsidian Note gitu. Nah biasanya kita tuh pakai syncing ini untuk memanage atau mengedit-ngedit
berkolaborasi di catatan-catatan tersebut gitu kan. Kalau perusahaanku kan catatannya banyak kan ya, ada catatan soal hiring lah, soal IT lah, development ya gitu deh, banyak kan. Jadi kita pakainya Syncting ini dan cepat banget lah dibandingin sama pakai Google Drive dulu kita pakai, terus buset deh gila, apa namanya, nge-sync-nya tuh lama banget. Satu file aja tuh ngedit spasi jebret nungguinnya tuh 15 menit, 20 menit gitu. Jadi kalau pakai Syncting ini bisa jadi kemudian bisa jadi lebih cepat gitu sih. Nah, terus juga ya mungkin kalau dari gue sendiri mungkin buat ya cara nge-setup Syncting ini tuh ya gampang-gampang susah sih buat si receiver ini, karena gue mesti kasih kayak tutorial bagaimana caranya ngasih apa namanya nge-setup Syncting ini di komputer-komputer mereka. Mungkin kedepannya bisa dibedain kan, gue ngebedain ya antara receiver sama si sistem administrator ya. Jadi mungkin kedepannya bisa dibedain nih si Syncting buat para developer Syncting ya. Bisa dibedain kalau receiver gitu, jadi bikin UI-nya tuh yang gampang banget gitu. Jadi tinggal klik beres gitu. Nah, kalau misalnya buat sistem administrator bikinnya yang kompleks segala macam. Jadi bisa lebih apa namanya? Bisa lebih bagus lah, apa namanya? Bisa lebih advance gitu. Kita ngedit-ngeditnya tuh juga lebih enak gitu. Nah, terus mungkin terakhir gue akan kasih ini ya. Jadi di bagian bawah di bagian Syncting ini ada footernya dan ada beberapa important link. Yang pertama documentation, kalau kita sebagai sistem administrator, nah kita pengen ngulik lebih dalam soal Syncting, nah di sini dokumentasinya sudah tertera dengan jelas ya. Semua fiturnya ada di sini, koneksi dengan LDAP, macam-macam deh pokoknya. Kalau lu mau baca di sini lebih dalam, terus abis itu protokol yang mereka pakai gitu. Jadi ya baca sendiri di sini ya. Jadi yang pertama adalah dokumentasi gitu, lengkap di sini. Terus yang kedua adalah support. Support ini bentuknya adalah forum, gue lupa nama forumnya apa ya. Dia jadi kalau misalnya kita ada problem dengan Syncting, terus kita kayak gue bingung nih bagian sini soal Syncting segala macem. Nah, ya bisa apa namanya, kita bisa tanya di forum ini gitu. Gue lupa namanya, Discourse kalau nggak salah deh nama forumnya gitu kan. Nah, terus ya udah kita bisa nanya-nanya, bikin akun terus nanya di sini, ini kok Syncting gue begini ya, begini nih gitu. Kayak gitu. Bisa nanya di forum ini. Itu yang kedua, lalu yang ketiga ada juga statistik. Nah, ini gue kadang-kadang suka seru juga ngeliatin statistik gitu. Jadi selama perkembangannya Syncting ini udah berkembang di banyak banget negara ya, dan juga mentransfer nih ada petabyte of data yang ditransfer sama Syncting per hari, per day ya. Jadi dalam sehari itu mereka mentransfer data sekitar 69,28 petabit. Jadi ya kebayang kan seberapa besarnya data yang ditransfer sama Syncting. Jadi kalau lu pakai Syncting udah deh aman deh pokoknya deh, data lu bisa tersinkronisasi dengan cepat dan aman gitu. Nah, terus juga di sini juga gue kadang-kadang juga ngelihat juga nih usage metrics nih. Di sini kita bisa ngelihat juga nih Syncting tuh dipakai di daerah mana aja gitu, atau di transfer yang paling banyak tuh daerah mana nih. Di sini kita bisa lihat nih di Singapura sama Kuala Lumpur cukup banyak ya. Penggunaannya tuh besar banget nih. Kuala Lumpur juga. Gue pikir Singapura akan lebih besar dibandingin Kuala Lumpur. Ternyata lebih besar Kuala Lumpur ya untuk masalah transfer. Nah, dan ini lebih goblok lagi, gue juga baru sadar juga ternyata Jakarta malah lebih gede lagi dibandingin sama Singapura dan Kuala Lumpur gitu. Mungkin data transfer speednya di ini banyak juga ternyata di Jakarta ya yang pakai Syncting. Ternyata gue baru ngeh gitu kan pas ngeliat di sini gitu. Terus ya kadang-kadang gue suka ngeliat ginian juga, ngeliat perkembangan Syncting tuh kayak apa tuh, lihat kita bisa lihat di mapnya gitu. Terus scroll lagi ke bawah, terus segala macam gitu. Nah, bisa lihat juga statistik segala macam, ya bisa lihat di sini lah ya. Terus abis itu selain statistik juga ada changelog. Changelog ini kalau ada rilis baru segala macam, kita bisa lihat di changelognya bug-bug yang dibenerin, enhancement yang dibuat, atau mungkin ada fitur-fitur tambahan yang lagi dikerjain yang udah rilis kayak gitu-gitu bisa dilihat di changelog sini.
Lalu di sini juga ada bugs, juga mereka bisa lapor bugs di ternyata di open source ya, di GitHub issue ya. Kita bisa bikin issues kalau ada bug nih, kita tinggal bikin issue aja di sini terus ya udah laporin terus nanti mungkin developer yang ngebenerin gitu. Terus source code juga di sini ada di GitHub juga. Nah, mungkin kalau buat developer ya yang memang jago gitu, terus pengen berkontribusi di Syncting ya nggak apa-apa. Di sini juga ini kan Syncting itu kan FOSS ya, free and open source software ya. Jadi bebas gitu. Kita mau pakai gratis dan segala macam. Terus juga kita source code-nya tuh bebas. Kita bisa lihat sampai detail titik koma ya gitu. Jadi kalau kita developer terus kita pengen bantu itu ngembangin Syncting gitu, pengen bikin suatu aplikasi yang kita berkontribusi di mana aplikasi itu bisa dipakai sama banyak orang, ya udah kontribusi aja di Syncting nih. Ini banyak nih gitu. Nah, kontributornya sekarang ada sekitar 297. Ya, kalau lo jago developer bisa baca gitu ya. Nah, language-nya kurang lebih dipakai Golang, HTML, JavaScript paling buat website-nya gitu, UI-nya gitu-gitu sih. Ya, kurang lebih gitu sih, geng. Ya, soal Syncting ya, kurang lebih bagaimana caranya sistem administrator untuk bisa nge-setup Syncting ini gitu. Anyway, ini adalah teknologi yang sebenarnya menurut gua agak cukup baru juga ya. Dulu-dulu kita kadang-kadang kirim transfer file pakai FTP, SSH, atau juga mungkin transfer file pakai cloud storage segala macam. Terus juga sekarang udah ada model kayak gini, udah gitu gratis lagi. Jadi silahkan pakai lah ya. Terus juga mungkin setupnya juga fiturnya tuh kan banyak banget ya. Terus kalau ada yang gua kelewatan atau mungkin gua ada yang salah cara ngejelasinnya, ya kan kita sama-sama belajar ya di playlist kata ini. Jadi mungkin bisa komentar di bawah. Nanti mungkin kita bisa koreksi bareng-bareng dan kita ya sama-sama belajar bareng-bareng di sini gitu. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Again, di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin kalau misalnya kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam, bisa ngobrol ya lewat sosial media gue. Sip, gitu aja, geng. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Thank you semua. Yuk, bye.